Halo semuanya, hari ini saya akan membahas sistem neurologi. Perkenalkan, nama saya Gia Fauzi Amara dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 1523171. Sistem saraf, sistem koordinasi atau sistem pengatur yang bertugas menerima rangsang, mengantarkan rangsang ke seluruh tubuh dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan dibagi menjadi dua, ada rangsangan yang dari luar tubuh dan dari dalam. Rangsangan dari luar tubuh yaitu seperti suhu, cahaya, suara, bau, tekanan, dan lain-lain. Rangsangan dari dalam tubuh seperti rasa lapar, haus, kenyang, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui efferent sensory pathway, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang kedua, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf, refleks, maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Dendrit sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain, nukleus sebagai pengatur kegiatan sel saraf, akson mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Schwann cell menghasilkan myelin atau selubuh saraf. Node of Ranvier mempercepat transmisi impuls pada akson. Myelin berperan untuk menjamin komunikasi antar sel saraf dalam otak yang cepat dan efisien. Struktur sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Yang kedua, dendrit berfungsi menangkap dan mengirim impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Susunan sistem saraf pada manusia, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang medulla spinalis, dan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, misalnya denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Selanjutnya ada otak. Otak manusia merupakan organ sistem syaraf terpenting. Otak memiliki berat sekitar 1,35 sampai 1,5 kg. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak kepala dan tulang tengkorak muka. Di samping itu, suatu jaringan di bawah tengkorak yang disebut selaput meninges juga memberikan perlindungan ekstra bagi keamanan otak dari gangguan. Selanjutnya ada anatomi otak. Anatomi otak yaitu terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri atas dua substansi pokok, yaitu substansi kelabu dan substansi putih. Substansi kelabu yaitu kumpulan badan sel, dendrit, dan akson tak bermilin. Substansi putih, kumpulan akson bermilin. Ventricle yaitu rongga berisi cairan cerebrospinal. Selanjutnya, otak dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada cerebrum, yang kedua cerebellum, yang ketiga brainstem atau batang otak.
Cerebrum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal, yaitu lobus bagian depan, lobus parietal bagian atas, lobus temporal bagian samping, dan lobus occipital bagian belakang. Yang kedua ada cerebellum. Cerebellum merupakan bagian kecil terletak di bawah otak besar bagian belakang otak. Cerebellum bertanggung jawab mengendalikan gerakan, keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya untuk menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Batang otak dibagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama otak tengah, yaitu pusat pengatur gerakan otot mata. Yang kedua ada fons, koordinasi gerakan mata dan otot wajah serta pendengaran. Yang ketiga ada medulla oblongata, bagian batang otak yang paling bawah yang menghubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Fungsi bagian lobus otak. Yang pertama ada lobus frontal, yaitu mengendalikan ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua ada lobus temporal, yaitu indera pendengar, ingatan, dan emosi. Yang ketiga ada lobus parietal sebagai sensori, sentuhan, tekanan. Yang keempat ada lobus occipital, yaitu fungsi penglihatan. Selanjutnya sumsum tulang belakang terdiri atas 2 lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Terus berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsang. Fungsi ini dapat dilakukan karena medulla spinalis membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut sistem saraf tepi. Selanjutnya ada susunan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf somatik merupakan sistem saraf sadar yang terbagi menjadi sistem cranialis yang memiliki 12 pasang dan sistem spinalis yang memiliki 31 pasang. Sistem syaraf otonom yaitu merupakan sistem syaraf tak sadar, terbagi menjadi syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Mekanisme refleks. Yang pertama, refleks merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat dalam memberikan jawaban respon terhadap rangsang reseptor. Yang kedua, gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi, tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks berkedip, bersin, atau batuk. Yang ketiga, unit dasar untuk kegiatan saraf terpadu adalah lengkung refleks. Lengkung refleks terdiri atas alat indera, saraf aferen, satu sinaps atau lebih yang terdapat di pusat integrasi atau di ganglion simpatis, saraf eferen, dan efektor. Sekian dan terima kasih.